saya. Berapa orang pelakunya? Nah, itu aja. Baik, dapat kami informasikan ya bahwa terkait penangkapan ya yang diduga penyalahgunaan ya niaga dalam hal barang bersubsidi, dalam hal ini pupuk bersubsidi, dapat kami informasikan ya bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa informasi yang sampai kepada kita itu ada kegiatan dari beberapa oknum masyarakat ya yang melakukan pengumpulan pupuk bersubsidi di daerah Kecamatan Gunung Setember. Kemudian ini dikumpulkan akan dibawa keluar dari Kecamatan Gunung Setember seperti itu, sehingga menyikapi hal ini sesuai petunjuk dari pimpinan, dalam hal ini Pak Kapolres Dairi, bahwa kita sangat concern ya untuk memastikan bahwa setiap distribusi barang-barang bersubsidi secara khusus dalam kesempatan ini adalah pupuk itu tersalur sesuai mekanisme dan sesuai peruntukannya yang benar gitu ya. Kita senantiasa berkoordinasi dengan pengawas pupuk juga dari teman-teman dari Pemkab. Jadi mendapatkan informasi itu kita langsung menurunkan tim ya yang dipimpin oleh Pak Kanit Ekonomi, Pak Mani, untuk menindaklanjuti informasi tersebut ya. Kemudian tim kita berangkat ke Gunung Setember karena jarak dari sini ke objek itu cukup jauh, maka membutuhkan waktu. Ternyata setelah sampai di tempat yang dituju, ternyata kendaraan ini tidak ditemukan lagi di objek, malahan sudah berpindah. Kemudian diperoleh informasi bahwa bergerak ke arah Tanah Pinam seperti itu. Kemudian dilakukan pengejaran ya. Setelah dilakukan pengejaran dan mencari informasi, kemudian kendaraan ini ditemukan di suatu tempat ya, dalam keadaan berhenti seperti itu ya. Setelah dikonfirmasi kepada warga dan juga kepala dusun yang ada di Rantai Besi ya, tempat di mana kendaraan ini ditemukan, ternyata warga di situ menyatakan tidak mengenali kendaraan ini dan merasa tidak mengetahui sama sekali asal-usul dari keberadaan pupuk ini ya. Sehingga sebagai langkah atau tindakan kepolisian yang kita lakukan adalah mengamankan kendaraan ini dan membawa pupuk ini ke Polres Dairi ya. Kemudian nanti tentu akan kita lakukan proses, diawali dengan penyelidikan untuk memastikan kita apakah ini memang benar-benar merupakan Pak Kasat, bahwa kita dapat informasi, kemudian kita lakukan pengejaran seperti tadi disampaikan juga ke Gunung Setember. Kemudian kita juga sempat sampai ke Tanah Pinam untuk melakukan pengejaran, melakukan penyetopan di sana. Ternyata informasi mereka kembali ke Rantai Besi. Di Rantai Besi kita temukan truk ini, kita temukan tidak lagi ada pengemudinya, dalam keadaan terkunci. Kita cek, ternyata di dalamnya ada pupuk bersubsidi jenis urea dan Polska. Polskanya sebanyak 91 sak setelah kita hitung. Kemudian ureanya sebanyak 89 sak, atau kalau kita akumulasi keduanya ada beratnya itu sekitar 9 ton. Setelahnya kita juga melibatkan kepala dusun dan aparat desa setempat untuk menanyakan siapa pemiliknya, namun mereka tidak ada yang mengatakan sebagai pemilik dan tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya kita membawa kendaraan ini serta dengan pupuknya, karena kita juga ada indikasi penyelewengan atau perbuatan pidana di sana. Kita bawa ke Polres Dairi. Saat sekarang ini lapor kepada pimpinan, dan kita juga berkoordinasi dengan Pak Kabar Perekonomian dari pengawas pupuk untuk memastikan bahwa pupuk-pupuk yang ada ini adalah dari Kabupaten Dairi, dan nanti gimana
tindak lanjutnya akan kita lakukan dengan penyidikan ataupun dengan penyidikan lanjutan. Terima kasih. Sampai sekarang tersangka belum ada yang Baik ya, karena ini masih berupa barang temuan tetapi berdasarkan indikator-indikator awal di mana di dalam satu kendaraan ada 2 jenis pupuk ya, jenis Ponska dan urea dengan jumlah yang sangat signifikan, di mana kita ketahui bersama apabila dalam hal distribusi atau pengangkutan pupuk itu yang diangkut itu adalah satu jenis seperti itu. Jadi indikasi-indikasi awalnya itu sudah mengarah bahwa ini bersifat perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada niaga pupuk bersubsidi secara melawan hukum. Tetapi untuk sampai kepada siapa yang menjadi pelaku tentunya kita akan mengikuti kaidah-kaidah pembuktian dalam sistem hukum acara pidana kita dan nantinya akan diawali dengan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang terjadi ini merupakan peristiwa pidana atau tidak, dan nanti kami akan berkoordinasi juga dengan teman-teman distributor yang ada di Kabupaten Deri ini dan untuk mengetahui kios-kios mana yang menjadi kios dari penyalur para distributor ini supaya kita juga bisa memastikan bahwa ini benar-benar adalah merupakan tindak pidana seperti itu. Dan untuk itu tentu kami akan berkoordinasi dan bekerjasama juga dengan pengawas pupuk nantinya. Jadi perkembangan